Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, the students of class 9A, 9B, and 9C. Today we are going to discuss a new material. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru, ya. Ini masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya. Kalau minggu lalu kita mempelajari tentang present continuous tense, kalau kali ini kita mempelajari tentang bentuk lampaunya, yaitu past continuous tense. Ini nanti akan menjadi salah satu materi untuk akhir semester ini, ya. Past continuous tense. Apa itu past continuous tense? Past continuous tense itu adalah pola kalimat atau tense yang digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung, ya. Diingat kalau ada kata continuous itu artinya sedang berlangsung, tetapi yang kali ini past, yaitu terjadinya di masa lampau. Jadi past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung yang terjadinya di masa lampau. Masa lampau itu yang bagaimana, anak-anak? Masa lampau itu tidak harus pada waktu masih kecil, iya bisa. Tahun lalu boleh, tapi misalnya tadi pagi itu juga sudah termasuk lampau, ya. Jadi lampau dalam bahasa Inggris itu sebelum saat ini, before right now, sebelum menit ini, detik ini, itu sudah merupakan masa lampau. Tadi malam, last night, itu juga masa lampau. Yesterday, last week, minggu lalu, itu juga masa lampau, ya. Jadi tidak harus 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tidak harus begitu. Nah, kemudian yang harus kita pahami dari sebuah tenses itu adalah polanya atau patternnya. Sebelum kita mengarah ke polanya, maka di sini saya akan menjelaskan dulu to be yang digunakan di dalam past continuous tense. Di sini adalah was dan were, ya. Jadi ada 2 to be yang digunakan karena dia lampau. Jadi to be yang digunakan adalah was dan were. Kalau kemarin waktu present continuous tense yang digunakan kan to be-nya is, am, are, ya. Tapi karena ini lampau, past, to be yang digunakan bukan is, am, are, tetapi was dan were. Was, ini saudara ingatkan, ya. Was itu digunakan untuk he, dia laki-laki. Kemudian she, dia perempuan. It, dia yang selain manusia, bisa binatang, bisa bangunan, apapun, ya. And I, aku. I juga pakainya was. Jadi he was, she was, it was, I was, gitu. Kemudian to be yang kedua yang digunakan adalah were. Ini bacanya were, bukan where, ya. Kalau where itu artinya di mana. Tapi kalau ini dibaca were. To be were itu digunakan untuk they itu artinya mereka, kemudian we, kami atau kita, dan you, kamu. Itu. Kemudian kita kembali ke polanya yang tadi, ya. Jadi untuk pola kalimat atau patternnya, untuk kalimat positif, past continuous tense itu polanya adalah subject. Kemudian was atau were tergantung subjeknya, ya. Kalau I, to be-nya was. Kalau you, to be-nya were. Jadi menyesuaikan dengan subjeknya. Kemudian karena diingat tadi ini adalah continuous, maka verb-nya harus berupa verb ing, ya. Jadi verb 1 dikasih embel-embel ing, verb ing. Read ya menjadi reading, gitu. Sleep menjadi sleeping. Nah itu, ya, verb ing. Itu untuk positifnya. Sekarang untuk dirubah menjadi kalimat negatifnya bagaimana?
Untuk kalimat negatifnya, yang pertama subjek tetap ya, karena kalau kalimat itu biasanya yang pertama ditulis itu adalah subjeknya, pelakunya siapa. Kemudian to be-nya was atau were. Karena ini negatif, tinggal nambahin not. Not terletak sesudah to be. Was not atau were not. Kemudian baru diikuti verb ing ya. Jadi verbnya ditambahi ing. Ini gampang, kalau untuk patternnya yang ini gampang Cah. Tinggal ngasih to be sama verbnya diganti ing. Gak mikir lah ya. Kemudian yang ketiga, kalau mau dirubah menjadi interrogatif, maka to be-nya taruh depan, yaitu was atau were, kemudian subject plus verb ing. Ya, jadi was were-nya di depan, gak usah dikasih not ya. Nanti kalau mengerjakan, kalau itu interrogatif, tidak usah dikasih not ya. Ini tadi to be-nya. Nah, biasanya Cah, past continuous tense itu tidak berdiri sendiri, tidak tidak berupa satu kalimat, tapi biasanya dia itu merupakan gabungan dari dua kalimat. Jadi ada satu kalimat dan ada satu kalimat kemudian digabung gitu. Nah, di sini kalau implementasinya, yang namanya past continuous tense itu biasanya dia sangat erat berhubungan dengan penggunaan when dan while. Apa itu when dan while? Ini saya kasih artinya di sini ya. Jadi when dan while itu mempunyai arti ketika. Mati. Pak. Gimana ini? Nah. Oke. When and while artinya adalah ketika atau pada saat. Nah, sebenarnya maknanya sama Cah. When ya bisa diartikan ketika, bisa diartikan pada saat. While juga sama, bisa diartikan ketika, bisa juga diartikan pada saat. Gitu, sama sebenarnya. Yang beda apanya? Penggunaannya. Jadi kalau when itu digunakan ketika apa? Ada kalimat yang berbentuk past continuous tense ya. Yang pertama ada kalimat yang berbentuk past continuous tense, ada ing-nya, ada verb ing. Kemudian ada kalimat yang di situ menggunakan past tense biasa. Past tense biasa itu yang bagaimana? Yang pakai verb 2. Ini adalah pelajaran kelas 8 semester 2 ya. Jadi past tense itu kalimatnya menggunakan verb 2. Maka kalau yang belakang, yang kau perhatikan itu yang belakang Cah. Kalau yang belakang itu memakai past tense biasa, maka kata sambungnya itu adalah when. Ya, ingat-ingat. Nah, yang kedua ada dua kalimat juga, yaitu yang pertama berbentuk past continuous tense, yang kedua juga berbentuk past continuous tense. Maka kita lihat yang belakang. Yang belakang ini bentuknya past continuous tense, maka penghubungnya tidak when tetapi while. Jadi dilihat kalimat keduanya itu apa, baru ditentukan penghubungnya. Kalau kalimat keduanya itu adalah past tense, maka penghubungnya memakai when. Kalau kalimat kedua berbentuk past continuous tense, maka penghubungnya adalah while gitu. Yang bawah dilihat juga yang ketiga. Kita lihat, nah di sini ada dua kalimat. Yang pertama berbentuk past tense biasa, yang kedua berbentuk past continuous tense ya. Jadi kita lihat yang kalimat kedua. Karena di sini kalimat kedua berbentuk past continuous tense, maka penghubungnya adalah while gitu. Kalau untuk makna itu sebenarnya sama ya, bisa diartikan ketika, bisa diartikan pada saat gitu. Oke, sekarang kita pelajari satu persatu. Ini yang dua kalimat ya. Yang kalimat pertama berbentuk past continuous tense, kalimat kedua berbentuk past tense ya.
Kita lihat karena kalimat kedua berbentuk past tense, maka konjungsinya atau penghubungnya adalah when. Example, I was waiting for the guide. Di sini dilihat I was waiting for the guide. Ini ada was, ya kan? Ada verb ing. Maka ini adalah bentuknya past continuous tense, ya. I was waiting for the guide. Kemudian past tense. Kalimat kedua ini, a tourist greeted me. Seorang turis greeted me, menyapaku. Yang namanya past tense itu verbnya menggunakan verb 2. Maka di sini karena kalimat yang belakang berupa past tense biasa, maka konjungsinya atau penghubungnya menggunakan when, ya. Jadi kalimat yang pertama pakai past continuous tense, yaitu ada was-nya, verbnya dikasih ing, ya. Kemudian kalimat keduanya kok pakainya past tense biasa, maka penghubungnya memakai when, gitu. Kemudian contoh yang kedua, my mom was cooking in the kitchen. My mom, ibuku, sedang masak di dapur. Masak di dapur, ya. Jadi di sini my mom was cooking, pakainya past continuous tense. To be-nya was, ya kan? Verbnya dikasih ing, was cooking in the kitchen. Di sini kalimat yang kedua, my dad came. Ayahku datang, ayahku tiba. Pakainya came, verb 2, maka dia berbentuk past tense. Karena kalimat yang kedua berbentuk past tense, maka penghubungnya when, gitu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan ini nanti pakainya past continuous tense atau past tense kalau disuruh membuat kalimat. Jadi bedanya, kalau kata kerjanya, ya, kita lihat di kata kerjanya. Kalau kata kerjanya itu butuh durasi, ya, ini seperti materi kemarin sih sebenarnya. Ini kok mati ya, Pak? Nyala nggak, Pak? Apa pindah? Kalau verb, ya mati nih. Tapi di situ nyala nggak? Ya tapi mati. Aduh. Oke, dah. On? Mati nih, Pak? Gimana ini? Oh. Kok aneh ya? Kayak ini loh, Pak. Ngaruhnya, Pak. Sebentar ya anak-anak, ada kesalahan teknis tuh kan. Ini kok, Pak? Cek apa ya ini? Nah, Pak. Sarok. Ya. Jadi bangku. Oke, aman. Bon. Ya. Jadi untuk menentukan kalimat ini nanti verbnya itu pakai ing atau tidak, ya, atau pakai verb 2 biasa, pakai continuous atau pakai past tense biasa. Cara membuatnya itu gini, Cah. Jadi kalau kata kerjanya itu butuh durasi itu apa? Rentang waktu, ya. Jadi contohnya menunggu, butuh waktu apa tidak? Butuh, kan? Karena dia butuh waktu, maka kalimatnya pakai continuous tense. I was waiting, gitu. Menunggu karena butuh waktu. Jadi I was waiting. Tapi kalau kegiatannya atau peristiwanya itu berlangsung singkat, tidak usah pakai ing, ya. Kalau durasinya singkat, tidak usah pakai ing. Kalau kamu berpikir ini kan durasinya lama, maka pakai ing. Contoh, my mom was cooking, memasak. Cooking butuh waktu, butuh, ya. Maka pakainya past continuous tense.
Sedangkan yang kalimat kedua, greeted, menyapa. Ini dilihat, yang merah-merah ini, greeted, menyapa. Menyapa itu butuh waktu enggak? Menyapa kan cuma hai gitu kan? Berarti kan enggak butuh waktu ya, cuma sebentar. Maka tidak usah dibuat menjadi continuous. Dia dibuat menjadi past tense biasa saja. Gitu. Kemudian yang bawah, my dad came, ayahku tiba atau ayahku datang. Datang itu butuh waktu? Tidak, datang ya sudah masuk pintu gitu kan, apa namanya, lewat pintu, itu namanya datang. Karena durasinya cepat, maka kita membuatnya menggunakan past tense biasa, tidak usah dibuat menjadi past continuous tense gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini kalau ada dua kalimat kok kedua-duanya butuh durasi. Misalnya yang pertama, Dinda sedang membaca novel ketika Budi sedang menonton TV. Nah, membaca novel itu butuh durasi, ya kan? Kemudian menonton TV itu juga butuh durasi. Maka karena dua-duanya butuh durasi, ya sudah, berarti dua-duanya menggunakan past continuous tense. Itu jadi kalimatnya menjadi Dina was reading a novel while Rudy was watching TV. Kenapa pakainya while? Dilihat polanya tadi, aturannya. Kalau kalimat kedua berbentuk past continuous tense ya, maka kata penghubungnya atau konjungsinya menggunakan while. Untuk menentukan penggunaan when sama while, kamu cukup melihat kalimat kedua. Tidak usah memperhatikan kalimat yang pertama. Yang pertama bisa pakai verb 2 biasa, past tense biasa, atau pakai ing, terserah. Yang penting lihat yang kalimat kedua. Kalau kalimat kedua itu past tense biasa, maka kamu menggunakan when. Tapi kalau kalimat kedua past continuous tense, ada verb ing-nya, maka kamu menggunakan while. Itu kuncinya ya. Kemudian, nah ini contohnya. Kalimat yang pertama past tense biasa. Kemudian kalimat yang kedua berbentuk past continuous tense. Dilihat. Nah, maka konjungsinya atau penghubungnya menggunakan while gitu. Contoh ini, Anissa menaruh makanan di meja. Menaruh kan cuma gini ya, plok gitu kan, menaruh. Butuh durasi apa tidak? Tidak kan? Maka dia menggunakan past tense biasa. Anissa menaruh makanan di meja pada saat Doni membersihkan piring-piring kotor, mencuci piring. Butuh waktu apa tidak mencuci piring? Butuh ya, maka yang mencuci piring menggunakan past continuous tense. Yang menaruh makanan menggunakan past tense gitu. Nah, jadi kalimatnya menjadi Anissa put the food on the table. Put ini adalah verb 2 aja. Jadi put itu verb satunya ya, put, verb 2-nya put, verb 3-nya put. Put. Anissa put the food on the table while Doni was cleaning the dishes. Yang membersihkan tadi, yang mencuci piring, kita menggunakan past continuous tense. Kenapa? Karena membutuhkan durasi. Nah, karena kalimat yang kedua berbentuk past continuous tense, maka penghubungnya menggunakan while gitu ya. Sekarang untuk exercise-nya, ini PR-nya ya. PR-nya ini nanti dikirim di WA saya. Ada 2 buah tugas di sini. Ada dua buah tugas, kalau bisa nanti dikerjakan di 1 lembar. Cukup lah ya, insya Allah 1 lembar saja. Exercise. My father read a newspaper when the lamp was off. Ini nomor 1 saya buat contoh aja nih. My father read a newspaper when the lamp was off. Di sini kamu disuruh merubah kata yang ada di dalam tanda kurung.
ayahku membaca koran. Membaca koran itu butuh waktu apa enggak? Butuh ya, karena butuh waktu maka di sini read-nya dirubah menjadi past continuous tense. My father, to be-nya apa? Jangan lupa to be. Biasanya anak-anak langsung menjawab, oh ini pakai ing ya wes reading gini toh. Salah cah ya. Harus dikasih to be-nya dulu. My father, to be-nya adalah was. Jadi my father was reading a newspaper when the lamp was off. Jadi kamu di sini disuruh untuk mengisi ini toh. Was reading. Nih. Number 2, number 3, number 4 dikerjakan di rumah ya. Nanti saya kasih tenggat waktu untuk terakhir pengirimannya nanti jam 2 p.m. jam 2 siang. Oke, yang nomor 2 kita artikan dulu ya. Ryan have dinner at the restaurant when I saw him. Ryan makan malam di restoran ketika aku melihatnya. Makan malam itu butuh waktu apa enggak? Nah, kalau butuh berarti pakainya past continuous tense, to be plus verb ing. Kalau enggak, ya cukup verb 2 biasa. Ya. Yang nomor 3, the teacher explained the lesson when the bell rang. Guru menjelaskan pelajaran ketika bell berbunyi. Menjelaskan pelajaran itu butuh waktu apa enggak? Yuk dipahami ya. Kemudian number 4, the children swim in the river when it suddenly rained. Anak-anak swim, berenang. Berenang di sungai itu butuh waktu apa tidak? Kalau butuh berarti pakainya to be plus verb ing. Nah, di sini the children ini yang kemarin sering banyak yang salah ya. The children itu artinya anak-anak. Jadi dia itu jamak lebih dari satu. Kalau anak satu itu child. The children walaupun tidak ada s-nya di situ cah, tapi the children itu jamak ya. Maka to be-nya bukan is atau bukan was, melainkan kalau present ya to be-nya are. Kalau ini past to be-nya adalah were gitu. Kemudian nah ini ini yang saya maksud tadi. Jadi bagaimana kalau kamu disuruh membuat kalimat, cuma dikasih apa namanya ya, kata-kata saja seperti ini, disuruh mengira-ngira ini pakainya continuous atau past tense biasa. Nah, sekarang yang nomor 1 saya buat contoh saja ini. The children play football, it rain. Anak-anak bermain bola hari hujan gitu ya. Jadi di sini kalimat yang pertama dulu kan anak-anak bermain sepak bola ya kan pada saat hujan gitu. The children, nah bermain sepak bola itu butuh waktu apa tidak cah? Bermain butuh ya. Berarti di sini pakainya past continuous tense. Dilihat the children to be-nya apa? Karena dia lebih dari satu, banyak ya, children, anak-anak, maka to be-nya adalah were. Kemudian kata kerjanya mana di sini? Play, maka play-nya dirubah menjadi playing. The children were playing football. Kita kosongi dulu. Nah, kita kosongi dulu. Kemudian it, hujan, butuh waktu apa tidak hujan? Hujan butuh waktu ya, entah itu 10 menit, setengah jam gitu kan. Nah, pada saat hujan-hujan itu anak-anak bermain sepak bola, maka it di sini dibuat menjadi past continuous tense. It to be-nya apa? Was apa were? Karena dia tunggal, to be-nya adalah was. Kemudian rain-nya dirubah menjadi raining. Nah, kemudian yang tengah-tengah di sini jangan lupa dikasih konjungsinya, dikasih penghubungnya ya. Anak-anak bermain sepak bola titik-titik hari sedang hujan. Dilihat kalimat kedua. Kalimat kedua kan ini cah, it was raining. Kalimat kedua ini berupa apa? Past tense biasa atau past continuous?
karena ada ing-nya, ya, ada verb dikasih ing, maka ini adalah past continuous. Diingat-ingat tadi, kalau kalimat kedua berupa past continuous, maka kata penghubungnya adalah while, ya. Tapi kalau kalimat keduanya di sini tidak membutuhkan waktu, berarti kan dia pakai past tense biasa, maka kata penghubungnya tidak pakai while, tetapi menggunakan when, gitu ya. Jadi seperti mengerjakannya, nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan melalui WA, ya. Ini tolong dari yang pertama tadi ditulis on your notebook. Jadi nanti ketika mungkin sudah boleh tatap muka, nanti akan saya cek catatannya, ya. Kemudian untuk exercise-nya ada dua, yang tadi nomor 2, 3, 4, dan ini juga sama, nomor 2, 3, 4 ini 1, 2, 3 maksud saya, ini dikerjakan di buku tugas dan dikirim, ya. Jadi satu halaman saja, jadi masing-masing mengirim satu foto, ya, tidak usah banyak-banyak. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang past continuous tense. Yang belum paham bisa ditanyakan, ya. Yang belum absen segera absen, itu karena itu nanti akan saya gunakan sebagai nilai tambah kalian, ya. Oke, it's enough for today. Let's say alhamdulillahirabbil alamin. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.